kampus Universitas Muhammadiyah Riau. Kampus ini memiliki 10 fakultas, salah satunya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yuk kenalan dengan Prodi Manajemen FEB UMRI. Prodi Manajemen favoritnya para entrepreneur. Selain berakreditasi baik, prodi ini juga banyak sekali memiliki dosen berkualitas dengan berbagai karya jurnal serta sederet prestasi yang telah diukir. Prodi Manajemen memiliki 4 konsentrasi, yaitu pertama, manajemen pemasaran, yang kedua, manajemen operasional, yang ketiga, manajemen keuangan, dan yang terakhir, manajemen sumber daya manusia. Alasan saya memilih prodi manajemen yaitu yang pertama, jurusan yang paling banyak peminatnya setiap tahun selalu meningkat. Yang kedua, prospek kerja yang universal. Yang ketiga, peluang menjadi business owner dan sangat sesuai dengan passion yang saya miliki. Yang keempat, melatih kemampuan kepemimpinan dan mengambil keputusan. Dan sekarang, aku mau kasih tahu ke kalian apa saja sih fasilitas yang ada di prodi manajemen. Yang pertama, ruang belajar yang nyaman. Yang kedua, lab inovasi bisnis. Dan yang ketiga, perpustakaan. Dengan demikian, lulusan program studi manajemen diharapkan tidak hanya mampu secara konseptual, namun memiliki keterampilan yang unggul seperti komunikasi, kepemimpinan, negosiasi, kepercayaan diri, serta motivasi yang tinggi untuk berprestasi. Nah, tunggu apa lagi? Yuk, jadi bagian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 22030427. Saya berasal dari kelas 4 REA MGT 5. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen teknologi informasi dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Nah, materi pertama tentang teknologi informasi. Teknologi informasi atau biasa disebut dengan IT merupakan teknologi yang bisa membantu manusia yang dapat mengubah, mengkomunikasikan, dan menyebarluaskan informasi dengan menyatukan komputasi dengan berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga, elektronik, dan yang biasa sering kita gunakan yaitu gadget. Itu termasuk dengan teknologi informasi. Selanjutnya, sistem informasi. Sistem informasi itu adalah sebuah grup atau kumpulan dalam suatu komponen yang berupa fisik dan non-fisik dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan. Mengapa teknologi informasi dan sistem informasi itu penting? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Contohnya di suatu perusahaan itu kita dapat mengolah data dengan cepat sehingga dapat mengurangi waktu dan dapat kita kumpulkan informasi itu dengan cepat dan mudah lalu bisa berkomunikasi dengan sesama. Yang kedua, meningkatkan daya saing perusahaan. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi informasi, dia akan lebih kompetitif dan lebih beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar pada saat itu. Yang ketiga yaitu mengurangi resiko dan kerugian. Perusahaan itu memiliki kebijakan keamanan yang baik melindungi data dan mencegah kebocoran informasi yang dapat merugikan perusahaan jika suatu perusahaan tersebut menerapkan teknologi informasi dan sistem informasi. Dan yang terakhir yaitu memperkuat komunikasi dan kolaborasi. Dengan menggunakan teknologi informasi dan sistem informasi, informasi tersebut dapat dengan mudah dibagikan, kolaborasi dilakukan secara real time dengan tim dan saling berbagi pengetahuan dan informasi. Selanjutnya yaitu
peran sistem informasi. Yang pertama, sistem akademis berbasis website. Ini mempermudah untuk mengakses data terkait akademis. Contohnya yaitu seperti mahasiswa yang ingin membayarkan UKT-nya lewat portal kampusnya masing-masing. Yang kedua, sistem pemerintahan berbasis website. Ini merupakan layanan pemerintahan yang melalui internet. Contohnya yang saya ketahui pada saat ini yaitu website Si Penduduk. Itu merupakan layanan internet yang disediakan pemerintah untuk membuat KTP atau KK. Yang ketiga yaitu sistem pertukaran data digital. Ini merupakan sistem tukar data secara online. Dan yang terakhir yaitu sistem biometrik. Sistem biometrik ini sistem keamanan yang dilakukan menggunakan pola wajah dan sidik jari. Selanjutnya data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah sejumlah fakta yang dapat digunakan sebagai masukan agar menghasilkan suatu informasi. Sedangkan informasi itu merupakan kumpulan data yang telah diproses dan nantinya akan membantu seseorang untuk menentukan keputusan mana yang akan dia ambil. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan. Pengetahuan ini merupakan model yang digunakan manusia untuk memahami dunia dan berubah sejalan dengan perkembangan informasi yang dimiliki yang ada di dalam pikirannya. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental yang membawa seseorang terlibat dalam sebuah pemilihan dari rangkaian aksi dan beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap dua atau lebih dari pilihan yang ada, dalam rangka untuk meraih dan menentukan kemungkinan hasil terbaik. Dan pengambilan keputusan ini juga sebagai pilihan alternatif terbaik yang tersedia dari beberapa alternatif. Itu jenis-jenis pengambilan keputusan di tingkat level manajemen. Yang pertama, manajemen puncak atau manajemen yang paling atas. Ini merupakan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan. Yang kedua, manajemen menengah atau middle level. Ini merupakan tingkat manajemen yang berada di antara puncak dan di antara manajemen lini atau manajemen pertama. Yang kedua, manajemen operasional. Manajemen ini merupakan manajemen lini pertama yang tingkatan manajemennya bertanggung jawab atas operasional harian. Sistem penunjang keputusan atau SPK. Ini merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. SPK ini menggunakan teknologi informasi untuk memproses data dan informasi yang relevan, serta untuk memberikan rekomendasi yang didasarkan pada analisis yang tepat. Kelas komputer atau hardware. Ini merupakan semua bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Hardware ini terdiri atas berbagai komponen yang berfungsi untuk melakukan tugas seperti memproses data, menyimpan data, dan menghubungkan perangkat lainnya. Contoh perangkat keras hardware ini ada mouse, keyboard, speaker, motherboard, CPU, dan lain sebagainya. Perangkat lunak atau biasa disebut software ini merupakan data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Kalau hardware tadi, dia bisa dilihat, disentuh, diraba, sedangkan ini tidak bisa. Jadi, jenis aplikasi perangkat lunak software ini yaitu ada perangkat lunak sistem informasi, perangkat lunak driver, perangkat lunak aplikasi, bahasa pemrograman, dan lain sebagainya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari teknologi informasi dan sistem informasi ini adalah bahwa teknologi informasi dan sistem informasi ini memiliki peran yang sangat penting dengan dunia teknologi dan informasi. Bedanya, teknologi informasi itu lebih berfokus untuk merancang, mengimplementasikan informasi ke dalam sistem informasi. Sedangkan sistem informasi ini dia memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan ini sesuai dengan proses bisnis perusahaan tersebut. Teknologi informasi dan sistem informasi ini juga memiliki prospek karir yang menjamin
Dengan lulusan dapat berkarir sebagai sistem administrator, cyber security analis, object programmer, system developer, IT konsultan, dan lain-lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi yang menonton video saya. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.